Ya kalau yang saya tahu itu sebenarnya adalah panggilan Den Bagus, Raden Bagus kepada anaknya Kiai, karena rata-rata kan Raden Kiai ini, tetapi menyembunyikan identitasnya. Nah putranya ini dipanggil Raden Bagus yang dipotong saja menjadi Gus, kira-kira gitu, Bagus atau Gus gitu. Nah kalau orang pertama di NU yang dipanggil dengan Gus siapa, Kang Zaman? Ya yang populer Gus Dur tentunya ya, dengan Gus Mus ya. Tetapi sebenarnya dulu-dulu juga abahnya Gus Dur, Ki Wahid Hasyim, dipanggil Gus oleh santri-santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Kayak saya ini sebenarnya tidak layak memanggil Gus kepada Gus Dur. Saya harus memanggilnya adalah Kiai. Tetapi karena lebih familiar dan umum Gus Dur ini disebut Gus oleh santrinya Gus Dur atau santrinya bapaknya Gus Dur, maka beliau dipanggilnya Gus dan lebih populer. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID. Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di YouTube channel Tagar TV. Kita mengenal tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang dipanggil dengan sebutan Gus. Di antaranya Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, akrab disapa Gus Dur. Kemudian ada Kiai Mustafa Bisri, akrab disapa Gus Mus. Dan kabarnya sapaan Gus ini melekat pada bangsawan, keturunan darah biru Kiai di kalangan Nahdlatul Ulama. Benarkah demikian? Bagaimana kira-kira sejarah asal-usul panggilan Gus ini? Untuk membahas lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Muhammad Nuruzaman, pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, bagian dari Nahdlatul Ulama yang sangat paham akar tradisi budaya NU. Halo Kang Zaman, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya. Kang Zaman, ini di kalangan NU ada beberapa orang dipanggil dengan sapaan Gus. Ini tuh sebenarnya sapaan biasa atau bermakna khusus, Kang? Ya, itu sapaan bermakna khusus. Gus ini hanya dialamatkan kepada putra laki-laki dari Kiai pesantren. Itu adalah panggilan kehormatan sebenarnya. Nah, kalau perempuannya dipanggilnya Ning. Nah, jadi laki-laki Gus, perempuan Ning. Dan panggilan ini memang tidak semua orang bisa mendapatkan panggilan Gus. Hanya orang-orang tertentu atau anak laki-laki tertentu yang dimiliki oleh kiai-kiai tentunya di pesantren NU. Di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Tetapi di Jawa Barat ada panggilan lain sebenarnya namanya Kang atau Aceng. Kita menyebutnya. Itu juga diberikan gelar itu kepada putra kiai di pesantren yang ada di Jawa Barat, Kang, Akang atau Aceng, itu kira-kira. Hampir sama dengan Gus sebenarnya. Tapi lebih populer Gus sebenarnya. Berarti yang layak disapa Gus ini yang secara biologis adalah keturunan kiai ya? Ya, betul. Karena awalnya memang seperti itu. Nah, apakah benar Gus itu panggilan untuk kalangan bangsawan? Ya, karena kiai ini kan sebenarnya di pesantren NU itu memiliki silsilah atau memiliki nasab, silsilah keturunan itu dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di di Jawa, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, misalnya Demak, atau memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan atau para wali songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya seperti itu. Misalnya di Cirebon ya, yang saya tahu, atau Gus Dur misalnya, Gus Dur itu kan masih keturunan Hadiwijaya. Hadiwijaya ini adalah Raja Pajang pertama, Joko Tingkir itu. Jadi dia memang bangsawan yang memiliki hubungan erat dengan para bangsawan masa lalu yang menyebarkan Islam tentunya. Di Jawa Barat, di Cirebon khususnya misalnya, pesantren-pesantren ini memiliki hubungan dengan keraton yang ada di Cirebon, Sunan Gunung Jati.
Jadi hampir semua kiai di Jawa ini memiliki silsilah, memiliki hubungan secara keturunan dengan bangsawan-bangsawan yang ada di kerajaan-kerajaan Islam masa lalu. Kang Zaman, tahukah pertama kalinya sejarahnya pertama kali sapaan Gus digunakan di kalangan NU? Ya, Kapan? dari dulu sekali ya. Panggilan ini sebenarnya ya berbeda-beda. Di Madura ada panggilan namanya Lora. Itu juga diberikan kepada anaknya kiai. Dan sama dengan Gus. Ini panggilan yang melekat cukup lama. Misalnya Gus Dur ya. Gus Dur itu usianya kan hampir, atau Gus Mus itu kan 70 tahun lebih. Jadi itu dipanggil, sebelumnya juga ada kakaknya Gus Mus, Kiai Khalil Bisri, misalnya itu juga dipanggilnya Gus oleh santrinya dulu. Jadi ini panggilan yang memang melekat cukup lama. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, mungkin dulu sekali sebelum sejak zaman penjajahan atau sejak dulu sebenarnya. Itu ya kalau yang saya tahu itu sebenarnya adalah panggilan Den Bagus. Raden Bagus kepada anaknya kiai, karena rata-rata kan Raden kiai ini, tetapi menyembunyikan identitasnya. Nah, putranya ini dipanggil Raden Bagus yang dipotong saja menjadi Gus, kira-kira gitu. Bagus atau Gus gitu. Nah, kalau orang pertama yang di NU yang dipanggil dengan Gus siapa, Kang Zaman? Ya, yang populer Gus Dur tentunya ya, dengan Gus Mus ya. Tetapi sebenarnya dulu-dulu juga abahnya Gus Dur, Ki Wahid Hasyim, dipanggil Gus oleh santri-santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Kayak saya ini sebenarnya tidak layak memanggil Gus kepada Gus Dur. Saya harus memanggilnya adalah Kiai. Tetapi karena lebih familiar dan umum Gus Dur ini disebut Gus oleh santrinya Gus Dur atau santrinya bapaknya Gus Dur, maka beliau dipanggilnya Gus dan lebih populer. Abahnya Gus Dur atau bapaknya Gus Dur, Ki Wahid Hasyim, juga dulu dipanggilnya Gus oleh santri-santrinya kakeknya Gus Dur. Jadi santrinya kakeknya Gus Dur ini yang menyebut Gus kepada putra-putra kiai, karena putranya. Nah itu, tentu kalau cucunya ya manggilnya kiai gitu. Jadi tergantung dia di mana. Dia di mana mesantren, ketika bertemu dengan putra kiai ya dia manggilnya Gus. Mungkin kiainya dulu juga dipanggilnya Gus oleh santri bapaknya kiai tersebut. Jadi karena silsilahnya sangat panjang. Sebenarnya itu Gus itu artinya apa sih, Kang? Ada nggak sih artinya tadi, Gus itu? Gus itu bagus. Oh, bagus ya. Bagus itu baik kan, untuk penyebutan penghormatan. Oh, saya pikir bagus itu tadi namanya. Oh bukan, bagus itu Den Bagus kan panggilannya begitu. Di Jawa lebih populer untuk namanya, ini sebenarnya untuk menghormati saja, karena putranya kiai kan harus dihormati oleh santri-santrinya. Ya, ini panggilan Gus sangat istimewa ya, Kang Zaman ya. Sampai ada orang yang menggunakan label Gus untuk kepentingan tertentu yang belum tentu baik nih. Gimana menurut Kang Zaman? Ya, ini panggilan yang istimewa dan tertentu saja. Tidak semua orang bisa mendapatkan gelar itu. Kalaupun ada misalnya mungkin orang-orang yang dianggap dia tidak memiliki silsilah atau keturunan kiai, tetapi dia dianggap memiliki pemahaman keagamaan yang baik. Pintar, alim, makanya disebut sebagai Gus. Itu pilihannya. Jadi Gus ini sekarang mungkin populer disandangkan bukan hanya kepada putra-putra kiai, tetapi kepada anak-anak muda atau kiai-kiai muda atau anak-anak muda yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik dan sempurna. Bukan hanya sekedar orang saja, kemudian karena dia populer dipanggil Gus, atau karena urusan politik, karena dia tiba-tiba ada pemilihan apalah ini, kemudian mendapat gelar Gus. Karena jadi ada Gus politik, ada Gus keilmuan, ada Gus karena memang keturunan dari kiai. Gus ini penting dilabelkan kepada orang karena dia akan mendapatkan privilege di tengah-tengah masyarakat, terutama adalah penghormatan. Kira-kira itu, Mbak. Nah, selain Gus, sapaan apa lagi nih yang populer di kalangan NU? Kalau Gus kan untuk laki-laki, Ning untuk perempuan. Nah, kalau untuk anak-anak, remaja, atau mungkin orang tua, apakah ada sapaan khusus lagi di NU? Tergantung daerah sebenarnya. Tadi saya sebutkan di Madura itu Lora panggilnya. Kemudian di Jawa Barat itu ada Aceng atau Kang gitu. Nah, tetapi hampir semua anak-anak maupun dewasa
Kalau putranya Kiai dipanggilnya Gus, walaupun dia masih usia 2 tahun. Karena dia adalah putra Kiai, saya ngaji di Kiai tertentu dan Kiainya itu punya putra laki-laki yang usianya masih 5 tahun kecil, saya harus memanggil dia Gus. Karena dia adalah putra Kiai saya. Nah ini menjadi label kepada putra yang di mana orang-orang ini itu mengaji di Kiai itu. Walaupun usianya masih anak-anak, remaja, atau dewasa. Atau bahkan sampai tua. Karena saya murid dari bapaknya. Nah, tetapi ketika Gus ini sudah punya murid sendiri, maka berubah namanya di orang lain karena dia harus menyebut Kiai kepada Gus ini. Kira-kira itu. Oh, baiklah. Kalau gitu pertanyaan terakhir nih, apa pesan Anda? Pesan Anda untuk orang-orang yang menyalahgunakan sebutan Gus untuk keuntungan sendiri? Ya, pesan saya, ya apa sih susahnya? Kalau tidak disebut Gus, ya satu itu tadi. Kepentingannya adalah Gus ini dilabelkan kepada orang yang memiliki pemahaman keagamaan. Kalau mau disebut Gus, belajar agama lah tentunya. Belajar agama yang baik. Kedua, kalau mau disebut Gus, ya cari nikahi. Jadi menantunya Kiai juga bisa disebut Gus. Jadi nikahi saja putranya Kiai yang perempuan itu. Kalau mau disebut Gus. Tetapi kalau mau memanfaatkan nama Gus, tentu itu tidak baik ya. Ya sebenarnya tidak ada salahnya orang disebut Gus itu silakan saja. Tetapi nanti orang akan bisa menilai sendiri sebenarnya mana yang Gus yang sebenarnya dan mana yang Gus imitasi. Jadi orang akan tahu Gus imitasi dan Gus yang mulia, kira-kira logam mulia dan logam imitasi. Kira-kira itu Mbak. Baik, Kang Zaman terima kasih untuk waktunya. Ya, sehat selalu, sukses selalu Kang Zaman. Terima kasih. Baik Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Muhammad Nuruzzaman, pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.